warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Allah Akbar. Oke, semangat ya hari ini ya. Ya, sebelum kita mau berdoa dan memulai pembelajaran, coba sekarang siapkan dulu buku paketnya, kemudian buku tulisnya, gimana kesiapan kamu dalam belajar, seragamnya lah, kemudian kira-kira di kelas keadaannya gimana, ada sampah atau tidak. Kalau ada, bisa segera dibuang terlebih dahulu sampahnya. Ayo, alat tulisnya juga dikeluarkan. Sudah bisa disiapkan Raden untuk siapkan kegiatan teman-temannya sebelum mulai belajar hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir atau belum hadir? Ada. Siapa? Oh, Siska. Oke, keterangannya apa? Belum ada keterangan? Nggak ada dihubungin? Sudah? Sudah dihubungin belum temennya? Oke, berarti tidak ada informasi ya dari temannya ya. Oke. Semoga yang lainnya semuanya sehat walafiat sehingga setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Untuk sebelum pembelajaran materi hari ini, kita mengulas dulu ya materi yang sebelumnya pernah kalian pelajari, yaitu perihal komponen ekosistem. Ingat, komponen ekosistem itu ada apa saja? Ingat nggak? Iya, bentar. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Pintar, berarti masih ingat. Di mana komponen biotik itu terdiri dari apa? Ya, makhluk hidup kan? Berarti makhluk hidup itu ada apa aja? Masih ada? Hewan, tumbuhan, manusia. Pintar. Nah, kemudian kalau misalnya komponen abiotik, berarti terdiri dari apa abiotik? Air, sinar matahari, tanah, udara. Oke, berarti masih pintar. Lanjut. Berikutnya, tadi pertanyaan berikutnya adalah, apa tuh tadi pertanyaannya, Nak? Nah, pertanyaan berikutnya yang kedua adalah bagaimana kondisi ideal agar setiap komponen suatu ekosistem dapat hidup dengan baik? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kondisi ideal agar setiap komponen suatu ekosistem dapat hidup dengan baik? Seperti gimana kondisi idealnya? Nah, tadi kan ada komponen biotik sama komponen abiotik. Kira-kira dia bagaimana nih kondisi idealnya dari komponen biotik abiotik tersebut dapat hidup dengan baik? Berarti harus seperti apa? Ingat nggak, waktu itu kan kalian belajar juga tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan kan? Nah, berarti kondisi idealnya harus seperti apa? Harus seperti apa? Ayo, harus seperti apa? Nih, coba saya liatin di sini deh. Misalnya ada suatu gambar. Coba bisa dilihat ya. Dari kedua gambar ini,
di mana ada ekosistem dari air yang seimbang dengan ekosistem dari air yang tercemar. Di situ dilihat ya, banyak-banyak sampah tuh di dalam perairan. Nah, kira-kira ini termasuk dalam kondisi ideal nggak? Dalam komponen ekosistem? Tidak kan? Kenapa tidak mengalami kondisi ideal? Iya, karena laut tersebut adalah mengalami pencemaran atau tercemar ya laut tersebut. Maka tadi bagaimana cara idealnya? Berarti harus seperti apa? Harus menjaga keseimbangan, pintar, keseimbangan dari ekosistem. Banyak kan ekosistemnya tuh, waktu itu ada ekosistem air, ekosistem apa lagi? Apa? Padang pasir, ya padang rumput dan lain-lainnya. Oke? Jadi ingat ya. Terus berikutnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi ya, kalau misalnya ada suatu yang tercemar, nah kita lanjutnya masuk ke dalam materi tentang pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan, di sini yang akan kita bahas adalah pertama elemennya itu adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kemudian capaian pembelajaran yang akan kita capai di mana peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana serta dengan dibuktikannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana kalian dapat membedakan jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Kemudian kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab dari pencemaran lingkungan dan menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Dan pemahaman bermakna dari pembelajaran hari ini di mana kita tahu bahwa manusia itu kan semuanya diciptakan atau makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi untuk mengelola alam semesta. Manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sebagai pendukung kehidupan. Tugas manusia yaitu menggunakan akal budinya dalam memanfaatkan lingkungan agar tetap lestari hingga keturunan manusia berikutnya dapat menikmatinya. Jadi pemahaman bermakna nih dari apa yang nanti akan kita pelajari seperti itu. Ya. Nah, mengerjakan dulu nih asesmen tentang kognitif awalnya sebelum kita masuk materi. Jadi kita bisa melihat nih kalian untuk awal mengerjakan sama setelah belajar kira-kira ada peningkatan nggak yang dialami seperti itu. Jadi sekarang ada handphonenya mengerjakan, kalau barcode-nya ada di modul kalian. Nanti saya kasih lembaran PKPD. Nanti di belakang lembaran PKPD ada beberapa barcode yang bisa kalian scan ya untuk mengerjakan soalnya. Saya bagikan dulu untuk kelompok. Buatnya bagaimana dulu ya, bergabung ke sini. Coba ya. Coba. Ada masalah nggak masuk ke barcode-nya? Bisa kan? Masuk kan? Bagi masuk? Harus? Bisa dong. Karena Gusti yang nilainya pandai. Oke, kemudian Iza dan Zaki. Oke, tepuk tangan sama temennya. Kita
lanjut lagi ya. Bagus. Berarti nanti pas saat pembelajaran nilainya lebih baik ya. Oke, kita lanjutin. Di sini bentar enak. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan pemantik. Nah, kalian bisa lihat ya gambar di sini. Dari gambar di sini, lihat di lingkungan sekitar sekolah, di lingkungan sekolah kita nih, apakah terdapat perubahan lingkungan? Jika ada, sebutkan. Kira-kira ada nggak perubahan lingkungan di sekitar sekolah kita? Sekolah. Gampangnya gini deh, ketika kamu masuk pertama kali di kelas 10, kan awal-awal kan kalian melihat tuh kursi, meja itu kan bersih kan, nggak ada coret-coretan. Nah, kemudian ketika kamu masuk, udah mulai tuh ada sedikit coretannya, ada yang sebanyak. Nah, itu maksudnya adalah perubahan lingkungan yang terjadi. Itu gampang, maksudnya contoh kecilnya. Nah, berarti kira-kira nih dari contoh yang tadi saya sebutkan nih misalnya, berarti apa penyebab terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Iya, pasti dari ulah manusia. Atau ada aktivitas manusia itu sendiri kan. Jadi sebagian besar pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan dari manusia. Lanjut ke materi di mana di pencemaran, sebelum masuk pencemarannya, di sini coba. Di sini kan ada gambar nih, ada pencemaran dari udara, ada pencemaran dari tanah, kan itu sampah, kemudian ada pencemaran dari air, ada 3 pencemaran. Nah, orientasi masalah pertama, coba di sini, coba temukan permasalahan pada gambar tersebut. Adakah permasalahan pada gambar tersebut? Ada. Permasalahannya apa? Iya, sampah yang ada di sungai, kemudian sampah yang ada di mana tuh? Tanah, sama? Iya, asap atau polusi pabrik. Nah, di sini apa informasi yang kalian dapatkan pada gambar tersebut tadi ya? Informasinya apa? Nah, ada pertanyaan lagi. Menurut pendapat kalian, apa saran atau solusi untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan pada kegiatan tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Membersihkan lingkungan. Maksudnya membersihkan lingkungan seperti apa nih? Ya, membuang sampah lah ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Tidak membakar sampah. Oke, apa enggak gimana? Mengolah atau memilah sampahnya ya? Lebih tepatnya kan pasti memilah sampah untuk diapain? Iya, diolah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat. Oke, lanjut. Kita mulai ke pengertian pencemaran lingkungan. Mulai masuk ke materi ya. Di mana pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian lanjut, di pencemaran lingkungan ini dibagi ada 3 jenis pencemaran. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, untuk materi pendalaman materinya, pemahaman materinya bisa kalian lihat pada LKPD yang sudah saya bagikan. LKPD tersebut berupa komik di mana ada gambar-gambar cerita perihal pencemaran. Kalian pahami, kalian baca, dan kalian isi di situ percakapannya. Oke, nanti setelah selesai kalian berkelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, ada yang ditanya? Ya, oke, bisa dikerjakan ya. Ya, 15 menit cukup lah untuk itu. Ayo dibaca, kemudian dikerjakan LKPD-nya.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Adriansyah. Saya Siti Fatimah Tuzara. Saya Sylvia Febrianti. Saya Ida Lutfia. Saya Natasha Arya Sabita. Sebelum saya dan teman-teman melakukan presentasi, saya akan menampilkan sedikit infografis yang saya dan teman-teman saya buat. Situ. Sehingga kualitas dari air tersebut menurun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak lagi berguna sesuai dengan peruntukannya. Dan yang kedua, penyebab pencemaran air yaitu disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Dan di sini berdasarkan data Dinas Perlindungan Hidup, pencemaran air sungai terbanyak atau terberat pada tahun 2014 sampai 2017. Dan berdasarkan presentasi indeks pencemaran air sungai yaitu warna hijau diartikan sebagai pencemaran baik, warna orange diartikan sebagai pencemaran ringan, warna merah muda diartikan sebagai pencemaran sedang, dan sedangkan warna merah diartikan sebagai pencemaran berat. Pada tahun 2014, sekitar 32% dinyatakan pencemaran berat. Pada tahun 2015, sekitar 43% dinyatakan pencemaran berat. Pada tahun 2016, sekitar 60% dinyatakan pencemaran berat. Pada tahun 2017, sekitar 61% dinyatakan pencemaran berat. Sumber pemukiman sekitar 72,7%. Sumber perkantoran limbahnya 17,3%. Sumber limbah industri sekitar 9,9%. Dan di sini ada berdasarkan pencemaran air di berbagai penyakit. Ada 2. Yang pertama adalah penyakit disentri yang disebabkan oleh bakteri. Dan yang kedua penyakit DBD atau demam berdarah Dengue yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dampak dari pencemaran tanah antara lain terganggunya kesehatan manusia, menurunnya kesuburan tanah, dan tanaman di sekitar menjadi mati. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, industri apa yang memicu pencemaran air? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan, dan izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok berapa? Izinkan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya industri apa yang jadi tercemar di pencemaran air ya? Itu ada industri cat sama tekstil. Di antaranya itu aja. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran air adalah suatu hal yang harus diatasi bersama-sama untuk menangani masalah ini supaya kita dapat mendapatkan sumber air yang bersih dan dapat hidup dalam lingkungan yang bersih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran IPAS SMK kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi 12.1, yaitu pada sub yang ketiga tentang pencemaran lingkungan. Pengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pencemaran lingkungan ini akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan definisi tersebut, pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup dari masuknya bahan-bahan pencemar atau yang disebut dengan polutan ke dalam lingkungan hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Berikut ini jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal, udara yang bersih memiliki kandungan oksigen sebesar 20%. Polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran, diantaranya yang pertama ada oksida karbon. Yang kedua yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas ini umumnya menggunakan CFC ya, atau yang biasa kita sebut sebagai freon. Nah, kebocoran freon pada alat pendingin tersebut itu akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon atau O3. Selain alat pendingin, beberapa industri juga biasanya menggunakan freon sebagai gas pendorong pada produk sprayer seperti parfum ataupun penyemprot nyamuk. Nah, violet. 3 yaitu oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Yang keempat yaitu oksida nitrogen. Oksida nitrogen terbagi menjadi yang kelima yaitu komponen organik volatil atau mudah menguap seperti gas metana CH4 dan juga benzena C6H6. Ini merupakan salah satu polutan udara. Yaitu pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun. Selain berdampak pada bidang pertanian, pencemaran ini juga berdampak pada pencemaran air tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain salah satunya yaitu dari limbah padat dan juga limbah cair. Keempat yaitu dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya munculnya berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Yang kedua, punahnya spesies. Yang ketiga, ledakan hama. Dan yang keempat, ketidakseimbangan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan ada jenis-jenisnya meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Masing-masing jenis memiliki faktor dan dampaknya masing-masing. Misalnya pencemaran air, membuang deterjen ke perairan atau daerah air, bisa membuat air tercemar dan makhluk-makhluk hidup yang hidup di perairan bisa mati. Terus ada pencemaran udara, faktornya
menggunakan asap berkendaraan motor, terus membakar hutan. Dampaknya bisa membuat pemanasan global dan penipisan lapisan ozon, sama bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Terus pencemaran tanah, faktornya membuang sampah pada tanah yang bisa membuat tanah jadi susah subur dan membuat hewan-hewan yang ada berada dalam tanah mati. Jadi setelah kita tahu itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan tentram di lingkungan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai dasar investasi disebabkan oleh yaitu harusnya sadar bahwa pencemaran lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tiani. Saya akan menyampaikan isi dari refleksi yang sudah saya buat. Yang pertama, saya senang dalam kegiatan pembelajaran ini karena dapat dengan mudah memahami materi yang dibawakan oleh guru. Kemudian, menurut saya, media yang digunakan juga cukup menarik, seperti pembuatan infografis, kemudian PPT, lalu kerja kelompok, dan presentasi untuk maju ke depan mencapai materi yang sudah dibuat. Kemudian model pembelajaran yang digunakan juga PBL, yaitu Program Basic Learning. Ini dapat membuat kami peserta didik lebih aktif di dalam kelas karena lebih banyak interaksi yang dibuat seperti kerja kelompok. Udah, ya bener ya. Oke, waktunya sudah habis. Berarti kamu gak fokus sama kerjainnya. Udah lama ini waktunya, nak. Oke ya. Saya berhentikan. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dimana tadi kalian juga sudah mengisi lembar refleksi dari kegiatan kalian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bisa ditutup doa oleh ketua kelasnya. Raden, ayo ditutup Raden. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran atau pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana yafi husni illallazina amanu watawasau bilhaqi watawasau bis-sabri. Allahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa siap dan pulang.